Hey ho Pop Gengs! Para penggemar tentu sudah tahu kalau tinggi badan dua Titan terkuat di Monsterverse, Godzilla dan Kong, adalah 105 dan 120 meter. Tapi bagaimana dengan para Titan lain yang pernah muncul atau jadi lawan mereka? Baik, mari kita bicarakan itu dalam film populer kali ini. Kita mulai dari Hellhawk, Titan dengan rupa kelelawar dan berbagai jenis burung pemangsa. Dengan tinggi 2 meter dan bentang sayap mencapai 69 meter ini, tampil dalam adegan Hollow Earth di Godzilla vs. Kong. Tentu bukan hanya Hellhawk, hewan terbang di Monsterverse. Ada Leafwing juga dengan tinggi 5 meter, yang dapat nama seperti itu karena bentuk sayapnya mirip daun. Dan pernah tampil di semua seri film Monsterverse. Tapi bukan cuma mereka loh yang bakal kita bahas. Masih ada sederet Titan lain dengan ukuran beragam. Mulai dari Photodon, kadal Titan berukuran 6 meter yang pernah tampil di Godzilla vs. Kong. Lalu ada Mother Longlegs, laba-laba berukuran 7 meter dengan bentuk kaki yang mirip batang bambu dan muncul pertama kali dalam film Kong Skull Island. Kemudian ada Scare Buffalo, kerbau dengan tinggi 12 meter serta punya tanduk bercabang dan badannya penuh tanaman yang sejauh ini hanya dapat satu penampilan, yaitu dalam Kong Skull Island. Ya, kebanyakan Titan di luar Godzilla dan Kong memang hanya dapat satu penampilan di seluruh film Monsterverse. Hal ini juga berlaku untuk belalang bernama Spore Mantis, yang ukurannya mencapai 15,2 meter. Dia hanya tampil dalam Kong Skull Island. Sedangkan yang tingginya sama-sama 15,2 meter, kayak Titanus Mothra versi larva, itu penampilan perdananya ada di Godzilla King of the Monster. Beda dengan Titanus Mothra dewasa, berukuran 15,8 meter, namun dengan bentang sayap mencapai 244,8 meter. Yang selain dapat penampilan utama dalam Godzilla King of the Monster, Titan satu ini juga sempat muncul sebagai referensi dalam lukisan gua di seri Godzilla vs. Kong. Memang seperti itulah adanya, ada Titan yang muncul di semua seri, dan beberapa cuma tampil sekali. Arachniclaw, makhluk perpaduan udang karang dan laba-laba berukuran 16 meter, hanya tampil dalam adegan Hollow Earth di Godzilla vs. Kong. Skullcrawler yang tinggi maksimalnya mencapai 29 meter, tampil sebagai musuh utama Kong di adegan terakhir dalam seri Kong Skull Island. Meyer Squid yang punya ukuran 34 meter muncul sebagai hidangan utama untuk Kong yang lapar sehabis bertarung dalam seri film Kong Skull Island. Sementara Rodent, burung super berukuran 47 meter dan bentang sayap mencapai 265,5 meter ini malah dapat penampilan 2 kali. Pertama sebagai lawan referensi dalam after credit di Kong Skull Island, dan selanjutnya sebagai karakter penting dalam Godzilla King of the Monster. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau perkara jumlah penampilan ini tidak adil, tapi itu sebenarnya masih mending. Karena ada karakter yang selain hanya tampil sekali, kemunculannya malah cuma referensi. Karakter Bunyip misalnya, Titan sungai dengan panjang tubuh 51 meter yang diambil dari nama makhluk mitos Australia ini hanya tampil dalam gambar hasil pemindaian di Castle Bravo milik Monarch. Saat King Ghidorah meraung dan membangunkan para Titan di seluruh dunia sewaktu akan menghadapi Godzilla di saga King of the Monster. Frequency that all the creatures respond to.
attracting them, repelling them even. Ya, ada yang lebih parah sih. Karakter legendaris dari waralaba Godzilla seperti Anguirus bahkan hanya tampil sebagai kerangka setinggi 60 meter dengan penampakan yang tidak jelas dalam adegan kuil bawah air di King of the Monster. Untungnya para karakter Muto tidak demikian, karena versi jantannya yang punya tinggi mencapai 60 meter sempat tampil di dua saga terawal Monsterverse yang melibatkan Godzilla. Sedangkan versi betinanya yang sering disebut Queen Muto dan punya tinggi mencapai 91 meter, punya penampilan di semua seri film Monsterverse yang melibatkan Godzilla. Selebihnya, kayak beberapa Titan di poin sebelumnya, ada cukup banyak yang hanya tampil sekali dan hanya beberapa detik. Seperti gunung berjalan setinggi 98 meter bernama Methuselah yang juga terbangun karena teriakan King Ghidorah. Lalu Titan perpaduan laba-laba dan cumi setinggi 104 meter bernama Skyla yang muncul karena alasan serupa. Kemudian Titan perpaduan kera dan mammoth bernama Behemoth yang punya tinggi mencapai 108 meter yang lagi-lagi ikut terpanggil oleh raungan King Ghidorah. Hingga kambing bersayap setinggi 125 meter bernama Baphomet. Yang benar, nama diambil dari salah satu iblis legendaris dan alasan kemunculan yang cuma sebagai gambar hasil pemindaian. Sama dengan beberapa Titan sebelumnya, yaitu karena raungan King Ghidorah. It's him. They're responding to his call. Tentu tidak semua Titan muncul karena alasan seperti itu. Karakter Warbat misalnya, ular bersayap sepanjang 130 meter ini justru muncul saat adegan Hollow Earth sebelum pertarungan antara Godzilla dengan Kong. Namun memang, kebanyakan Titan yang tampil dalam Monsterverse ada hubungannya dengan raungan King Ghidorah. Entah itu yang sudah kita bahas, atau yang belum kayak Abaddon. Titan setinggi 137 meter dengan rupa kalajengking tapi punya sayap, yang lagi-lagi hanya tampil sebagai gambar hasil pemindaian. Tapi kalau terusan bahas yang lain, sementara King Ghidorah alias Monster Zero yang jadi sumber masalah malah belum dimention. Rasanya malah kurang juga. Jadi, let's talk about it. King Ghidorah sendiri seperti kalian semua sudah tahu, adalah naga timur dengan 3 kepala yang semuanya punya kepribadian sendiri. Tinggi badannya mencapai 159 meter. Dan tampil sebagai musuh utama Godzilla dalam saga King of the Monster. Nah, alasannya bisa menundukkan Titan lain adalah karena asal-usulnya sebagai alien dengan tingkat intelijensi tinggi. Makanya, bahkan naga seperti Typhon yang jelas punya tinggi badan 200 meter dan hanya tampil sekilas sebagai gambar hasil pemindaian. Hingga Orochi yang punya kepala lebih banyak dan ukurannya 2 kali lipat yaitu 300 meter. Juga tunduk di bawah perintah King Ghidorah, makanya bisa terbangun sampai menghancurkan stasiun Monarch di Jepang.